Pembacaan Alkitab dalam kitab Yosua pasal 15 dan 16. Yosua 15. Batas-batas daerah Yehuda. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan. Lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hesron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla, melalui sebelah utara Bet Araba, kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinom di sebelah barat di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Me Neftoa, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru, batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kaleb merebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb bin Yefone diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Kota-kota suku Yehuda. Inilah milik pusaka Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung, dekat batas tanah Edom di tanah Negeb, ialah Kapsel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kades, Hasor, Yitnan, Sif, Telem, Bealot,
Hasor Hadata, Keriot Hesron, itulah Hasor. Amam, Sema, Molada, Hasar-Gada, Hesmon, Bet-Pelet, Hasar Sual, Bersheba, dan segala anak kotanya, Baala, Iyim, Esem, Eltolat, Kesil, Horma, Siklak, Matmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit, Esitaol, Sora, Asna, Sanoa, En-Ganim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Aseka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Senan, Hadasa, Migdalgat, Dilean, Mispa, Yokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama, dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yifta, Asna, Nesib, Kehila, Aksib, dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan, Samir, Yatir, Soko, Dana, Kirat Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anim, Gosyen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet-Tapua, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron, dan Sior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Sif, Yuta, Yisrel, Yokdeam, Sanoa, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Betsur, Gedor, Maarat, Bet-Anot, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim, dan Rabah, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, kota garam, dan Engedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Yosua 16, milik pusaka Efraim dan Manasye. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet-Horon Hilir, dan selanjutnya sampai Geser dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai ke Bet-Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat.
menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke Sungai Yordan. Dari Tapua, batas itu terus ke barat ke Sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye, segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi.